Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang qada dan qadar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Apakah kalian sebelumnya sudah mengetahui apa itu qada dan qadar? Jika belum, mari kita simak pembelajaran kita hari ini, yaitu penjelasan tentang qada dan qadar. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu memiliki beberapa pengertian dan beberapa arti dan juga beberapa istilah. Yang pertama, ada qada. Nah, qada itu bisa diartikan menjadi hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan qadar diartikan sebagai kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Secara istilahnya, qada itu adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Sedangkan qadar ialah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Beriman kepada qada dan qadar, pengertiannya itu merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah, sama-sama merupakan kehendak Allah atas keseluruhan makhluknya. Sebagaimana pendapat mengatakan, qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Nah, di sini ada dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Nah, di dalam surah Al-Qamar itu dijelaskan bahwa mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan ikhlas dan berserah diri kepada Allah. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendaknya dan berusaha untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Nah, di surah Ar-Ra'd itu menekankan kekuatan dan kebijaksanaan Allah yang telah mengetahui dan mengendalikan segalanya. Ini juga menggarisbawahi bahwa pentingnya menerima rencana ilahi dan percaya pada pengetahuan dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Contohnya di dalam qada dan qadar ini, seperti misalnya nih, Ani ini bercita-cita ingin menjadi pegawai bank. Setelah lulus SMA, ia kuliah di jurusan ekonomi supaya mendapatkan gelar sarjana ekonomi dan dia bisa bekerja di sebuah bank. Nah, setelah dia selesai kuliah, setelah dia lulus, ia malah ingin menjadi seorang pedagang. Nah, disitulah termasuk dari qada dan qadar. Ia bukannya memilih pemikirannya yang pertama bekerja di bank, tetapi ia lulus kuliah timbul ingin menjadi seorang pedagang. Nah, setelah dari cerita Ani tadi, contoh dari qada dan qadar, pasti kalian bertanya-tanya, lalu untuk apa kita berikhtiar jika nantinya kehendak Allah yang terjadi? Nah, ketahuilah bahwa meskipun takdir manusia itu telah ditentukan oleh Allah, namun tak satu pun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi. Selalu berusaha apa yang kita inginkan dengan diiringi dengan ikhtiar dan berdoa terus-menerus, karena Allah itu bisa menjalurkan kita ke jalan mana saja yang menurut Allah itu baik. Nah, selanjutnya ada macam-macam takdir. Takdir itu terbagi menjadi dua. Ada takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram itu adalah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap manusia tanpa dapat dihindari atau ditawar-tawar lagi. Sedangkan takdir mu'alaq itu adalah ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah mengizinkan. Nah, perlu kita ketahui juga
manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Salah satunya yaitu dapat menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan syukur, menumbuhkan sifat optimis pada diri kita, dan dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi. Pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Nggak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang bener kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu, takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Ya, berakhirnya penjelasan kita dan pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai berjumpa pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.